4 RW 07 Ciherang Pacet Cianjur. Pekerjaan guru produktif APHP SMKNPP Cianjur, pendidikan S1 Teknologi Pangan Unpas Bandung, pengalaman kerja guru di SMKN 1 Cipanas 2019 sampai 2022, guru di SMKN PP Cianjur 2022 sampai sekarang, Diklat Digital Marketing di Sekolahan Indonesia Digital. Yang akan menyampaikan materi meningkatkan omset penjualan dengan digital marketing. Dikasih waktu 30 menit Ibu. Kepadanya disilahkan. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada siang hari ini kita dapat bertatap layar ya dalam webinar series meningkatkan omset penjualan dengan digital marketing. Langsung saja ya izin share screen. Mana ya? Ini. Oke. Dengar suaraku? Oke, ya. Bapak Ibu, materi yang akan saya bawakan itu adalah meningkatkan omset penjualan dengan digital marketing. Ya, next. Udah bisa next. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, tadi moderator Ibu Aira telah memperkenalkan mungkin ya saya Neng Siti Aminah, guru produktif APHP di SMKN PP Cianjur. Dan sebetulnya saya tidak ada basic sama sekali Bapak Ibu, pendidikan saya teknologi pangan di Universitas Pasundan, jadi tidak ada basic digital marketing gitu ya. Tapi kemarin saya telah melaksanakan diklat digital marketing di Sekolahan Indonesia Digital. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita diskusi bersama, sharing mengenai digital marketing gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk digital marketing ini mungkin akan sangat bermanfaat gitu ya untuk Bapak Ibu yang mempunyai usaha sendiri, kemudian Bapak Ibu yang misalnya di sekolahnya itu mengelola PKK, mata pelajaran PKK, atau juga mengelola teaching factory gitu di sekolahnya. Oke, nah ya intro dulu ya Bapak Ibu. Ini dia, sekarang ini teknologi informasi sudah tidak asing lagi ya di seluruh lapisan masyarakat gitu, dimanapun mereka berada. Sehingga tidak menutup kemungkinan teknologi informasi pada bidang pemasaran saat ini telah memberikan efek perubahan pada pola komunikasi dan bisnis pada perusahaan dengan konsumennya gitu. Oke, nah langsung saja. Yang pertama itu mengenai digital marketingnya ya Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita telah banyak bersinggungan, kita telah melakukan, kita telah melihat gitu ya mengenai digital marketing di sehari-harinya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya sekarang di WhatsApp, di sosial media gitu, di WhatsApp, di Instagram gitu, banyak sekali digital marketing gitu. Nah, contohnya adalah misalnya Bapak Ibu berjualan di WhatsApp, Bapak Ibu berjualan di Instagram, ya itu namanya digital marketing gitu ya. Jadi digital marketing ini adalah aktivitas yang mempromosikan barang atau jasa di dalam internet gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ada 3 kunci atau strategi gitu ya dalam digital marketing yang basic mungkin harus diketahui gitu. Yang pertama itu adalah konten marketing, yang kedua ada SEO atau Search Engine Optimization, kemudian yang ketiga itu adalah social media marketing. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini
saya akan lebih membahas ke 3 kunci digital marketing ini, gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ini ada konten marketing ya. Konten marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan publikasi dan distribusi konten yang relevan dan berharga untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan audiens target. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memposting sebuah foto, misalnya menggunakan foto produk ya, bisa foto produk, bisa foto layanan jasa gitu ya, diposting di WhatsApp misalnya, menggunakan flyer iklan gitu ya. Nah, itu namanya konten marketing gitu. Oke, lanjut ya. Nah, konten marketing ini sangat didukung sekali oleh yang namanya desain grafis ya. Ini desain grafis. Nah, desain grafis itu contohnya seperti ini Bapak Ibu, gambar-gambar ini yang menarik gitu ya. Desain grafis dalam konten marketing adalah proses menciptakan elemen visual yang menarik dan informatif untuk mendukung strategi pemasaran dan komunikasi merek gitu ya. Kadang kalau misalnya kita posting eh, produk jualan kita gitu ya di WhatsApp hanya menggunakan foto, itu terkadang kurang apa ya? Kurang bisa menarik perhatian konsumen gitu ya. Maka dari itu biasanya kita menggunakan yang namanya desain grafis gitu ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi eh, dalam pembuatan desain grafis gitu ya. Yang pertama itu ada ini. Nah, Photoshop, terus ada AI, ada Lightroom, Canva, Corel Draw, dan lain-lain gitu ya. Tapi mungkin untuk sekarang itu yang lebih hits gitu ya, populer, itu ada Canva, ya Bapak Ibu juga sering menggunakan mungkin ya, ada Canva dan ada AI gitu ya. Nah, kalau teman saya yang DKV gitu ya, katanya kalau ngedit pakai Canva sama AI itu haram katanya. Bagi anak DKV gitu kan ya. Tapi kan kita bukan anak DKV ya Bapak Ibu, jadi boleh-boleh aja gitu. Karena memang apa? Canva itu sangat apa ya? Sangat instan gitu ya. Udah banyak template-template yang bagus, desain grafisnya juga udah pada bagus. Kita tinggal menggunakan aja gitu. Ya tinggal istilahnya tinggal menggunakan tools-tools yang ada di situ gitu. Nah, kalau misalnya AI ini lebih parah lagi gitu ya. Lebih apa ya? Lebih trendy lagi gitu ya. Kita bisa mengganti wajah orang, bisa mengganti background gitu ya, secara otomatis gitu, tinggal satu klik aja gitu. Nah, eh, biasanya desain grafis ini digunakan untuk membuat seperti brosur gitu ya, kemudian infografis, postingan misalnya ini di Instagram atau postingan kita di WhatsApp gitu yang paling mudah. Kemudian bisa juga dalam membuat logo gitu. Nah, oke. Nah, ini rekomendasi ya karena kan kita nyarinya yang mudah gitu, yang nggak ribet, terus yang apa user friendly atau mudah digunakan gitu ya. Nah, saya merekomendasikan Canva dan AI gitu ya. Nah, ini tadi ya berhubungan dengan konten marketing. Ini ada kiat-kiat mungkin ya membuat desain grafis iklan gitu. Nah, yang pertama itu kita wajib ada foto produknya Bapak Ibu ya. Nah, foto produk ini bisa kita foto sendiri ataupun menggunakan jasa foto gitu. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu kalau misalnya kita apa? Misalnya berjualan di WhatsApp atau Instagram gitu ya.
sebaiknya kita menggunakan foto yang real pic gitu ya, yang itu original produk kita gitu ya. Bukan jangan sampai sih, lebih baik ya, lebih baik tidak menggunakan foto-foto yang ada di internet gitu. Karena apa ya Bapak Ibu? Kalau misalnya kita menggunakan foto-foto yang di internet dan ternyata kalau di internet kan itu fotonya bagus gitu ya, menggugah selera, misalnya seblak juga misalnya merah, penuh gitu ya, banyak gitu ya. Tapi misalnya ketika orang beli pas datang, kenapa seperti ini gitu, tidak sesuai. Nah, itu hati-hati ya. Itu kalau misalnya pertama, itu bisa membuat produk kita menarik perhatian konsumen gitu ya. Tapi kalau misalnya udah tahu nih konsumennya, ah kemarin juga nggak sesuai sama yang ada di fotonya gitu. Nah, itu kan bisa jadi apa ya? Produk kita jadi hanya sementara aja gitu, tidak dibeli jangka lama lah gitu ya, jangka panjang. Oke. Nah, ini bisa menggunakan beberapa properti ya Bapak Ibu supaya produk kita itu terlihat clean gitu ya dan apa Instagramable mungkin ya. Ini salah satu contohnya kita di sini misalnya menggunakan Studio Mini ya untuk pemotretan produk gitu. Nah, Studio Mini ini sudah dilengkapi dengan lighting juga, jadi bisa membuat foto produknya itu lebih terlihat jelas dan cerah gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu produknya itu adalah eh, barang lain selain makanan, misalnya ya kayak baju, celana, elektronik gitu, bisa menggunakan yang namanya green screen gitu ya, agar nanti itu bisa mudah untuk diedit backgroundnya gitu. Nah, maaf. Yang kedua, membuat logo ya, karena kan hmm, kita itu harus punya brand gitu ya, yang apa ya, yang orang tuh tahu gitu, ini tuh produk kita gitu ya. Nah ini saya ngambil contoh logonya, Dodol Garut Piknik gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini proses utamanya membuat desain grafis iklan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu percayalah ya, sudah sangat mengenal Canva gitu ya. Di Canva itu banyak template-template untuk membuat iklan gitu ya. Nah, untuk di Canva ini, maaf, untuk membuat desain grafis iklan ini setidaknya gitu ya, memuat judulnya apa, terus tagline-nya apa, alamat, kontak person, dan sosial medianya supaya orang kalau mau beli lagi gitu ya bisa menghubungi kontak person yang ada gitu. Oke, selanjutnya yang kedua tadi ada istilah namanya SEO atau Search Engine Optimization ya. Nah, oke. Saat melakukan pencarian di mesin pencari ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya mesin pencari atau search engine seperti Google, kemudian Yahoo, Opera Mini gitu ya. Nah, itu mesin pencari. Nah, ketika kita melakukan pencarian di mesin pencari, kita mengetikkan misalnya ini nih, misalnya yang lagi hit sekarang ya, kue kering, saya kue kering Cianjur. Nah, nanti itu kan akan muncul ya ini beberapa link, kemudian beberapa website misalnya yang menjual kue kering Cianjur ini. Nah, gimana sih caranya supaya produk kita ini muncul di halaman pertama gitu, pencarian Google itu. Nah, itu namanya SEO Bapak Ibu ya. Jadi SEO itu adalah usaha untuk mengoptimasi website agar muncul di peringkat atau halaman utama hasil pencarian di search engine atau di Google contohnya gitu ya. Karena kan kalau misalnya produk kita itu selalu muncul di halaman pertama gitu ya, itu kan akan meningkatkan jumlah traffic atau pengunjung ke website kita sehingga lama-kelamaan nanti bisa terus naik gitu. Jadi bisa ada di peringkat pertama gitu. Nah, itu juga kan berarti bisa meningkatkan jumlah apa?
taunya orang gitu ya tentang produk atau layanan jasa yang kita punya gitu ya. Nah, SEO ini merupakan salah satu strategi dalam digital marketing karena kan di Google gitu ya orang-orang itu banyak mencari solusi. Terus kemudian banyak mencari produk gitu ya, banyak mencari layanan jasa gitu. Nah, maka SEO ini kita sebagai apa penjual gitu ya yang punya produk bisa menggunakan trik-trik menggunakan SEO ini gitu. Manfaatnya ini pertama meningkatkan pengunjung ke website, terus meningkatkan produk dan layanan, meningkatkan brand awareness, kemudian menghemat biaya atau budget karena ini tidak menggunakan biaya ya, jadi gratis gitu. Beda kalau misalnya kita ngiklan di Facebook, kita ngiklan di Instagram itu menggunakan biaya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, di SEO ini strateginya adalah dengan keyword research atau apa kata kunci ya, kita menelaah kata kunci gitu. Nah, eh, kira-kira nih misalnya supaya produk kita itu ada terus gitu ya di halaman pertama Google itu, kira-kira kata kunci apa sih yang banyak orang cari gitu selama 1 tahun ini, selama misalnya 6 bulan ini gitu ya? Apa sih kata kunci yang banyak dicari orang? Nah, kita bisa melihatnya itu di website yang namanya Google Trend gitu ya, Bapak Ibu. Nah, keyword research ini bertujuan untuk mengetahui topik yang banyak dicari serta mendapatkan kata kunci yang potensial dan relevan untuk bisnis perusahaan gitu ya. Nah, jadi di Google Trend ini, Bapak Ibu ya, kan nanti itu kita punya konten marketing ya. Nah, kontennya itu kan kita akan kasih judul, ya nggak? Misalnya judulnya itu kue kering murah Cianjur, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita itu bisa mengetahui apakah kata kunci itu eh, banyak dicari oleh orang-orang selama 12 tahun terakhir, misalnya ini nih. Ini bisa diganti ya Bapak Ibu, bisa 5 tahun terakhir, bisa 12 tahun terakhir, bisa 1 hari terakhir kemarin gitu ya. Sebetulnya kata kunci ini di Google banyak nggak sih dicari sama orang gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di website yang namanya Google Trend ini juga kita bisa membandingkan kata kunci yang pertama sama kata kunci yang kedua gitu. Oh, orang-orang itu banyak nge-search-nya gitu ya, banyak nyarinya kue kering murah atau kue kering premium sih gitu. Nah, ternyata di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini ternyata orang-orang banyak mencari yaitu kue kering murah. Nih, bisa dilihat ya grafiknya gitu. Bahkan tidak muncul terus nih yang kue kering premium gitu. Kue kering murah apa muncul tapi memang musiman gitu ya Bapak Ibu. Karena kan mungkin baru banyak dicarinya itu ketika bulan puasa kayak gini untuk Lebaran gitu ya. Nah, tipsnya kita itu nyari kata kunci yang memang grafiknya itu naik gitu. Hindari kata kunci yang grafiknya menurun gitu ya. Nah, sebetulnya kan ini juga harus dihindari ya Bapak Ibu kata kunci yang grafiknya nurun naik gini gitu kan berarti itu musiman produk itu gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke sini ya. Nah, tadi di konten marketing itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngeposting foto gitu ya, itu kan biasanya kita pakai caption gitu ya, atau copywriting gitu. Nah, di sini ada tips untuk kita supaya membuat copywritingnya atau captionnya itu menarik gitu ya. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi bahasanya jangan terlalu baku Bapak Ibu. Kita harus apa? Mengikuti tren zaman sekarang. Misalnya kan sekarang anak-anak muda seneng kan misalnya dipanggil guys misalnya atau bro atau misalnya kalau misalnya produk kita itu adalah kosmetik misalnya hi beauty misalnya kayak gitu. Kalau misalnya produk kita makanan hi foodies kayak gitu kan. Jadi itu lebih membuat audiens kita itu merasa dekat dengan kita gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemanggilan aksi, call to action atau CTA ya. Nah, selalu
selalu hadirkan dalam caption itu kata-kata ajakan gitu ya, seperti beli sekarang atau daftar sekarang atau biasanya di list yuk sekarang gitu, kayak gitu-gitu, itu boleh. Kemudian bukti sosial. Nah, kalau misalnya kita mau memasarkan di marketplace gitu ya, itu kan sangat jarang misalnya produk yang baru dipasarkan terus tiba-tiba langsung banyak yang beli, itu jarang banget Bapak Ibu ya. Karena kan kalau misalnya kita aja point of view kita sebagai konsumen gitu ya, ketika kita mau membeli produk di Shopee misalnya ya, marketplace gitu, kita akan melihat jumlah produk yang jumlah toko yang menjual produk paling banyak tuh yang mana gitu kan ya. Terus juga misalnya ini reviewnya bagus atau enggak gitu ya. Nah, jadi untuk yang memulai gitu ya, kalau marketplace itu sebetulnya eh, apa ya? Itu opsi kedua gitu. Kalau misalnya mau promosi-promosi itu lebih baik di WhatsApp atau di Instagram gitu. Nah, rajinlah mengupload testimoni, tapi testimoni yang baik gitu ya, yang bagus. Kalau misalnya testimoninya kurang bagus, itu jadikan aja perbaikan untuk kita, untuk produk kita gitu. Jangan diposting gitu. Kemudian yang tadi ya ada pengoptimalan untuk CEO. Nah, kemudian tadi ini yang terakhir adalah publikasi sosial media dan marketplace. Nah, ini ya ada beberapa sosial media ini yang kita dapat eh, mempublis gitu ya, mempublis iklan kita gitu ya, bisa di WhatsApp, di Instagram, Facebook gitu, dan lain-lain. Kalau di YouTube itu biasanya sih eh, paparan produk secara keseluruhan gitu. Terus ada juga Twitter nih, bisa menggunakan Twitter juga karena kan di Twitter itu selalu ada yang namanya trending gitu ya. Nah, kita bisa tuh pakai hashtag-hashtag trending itu di penjualan produk kita gitu. Ini marketplace ya Bapak Ibu, biasanya sebelum ke marketplace itu kita ngiklannya di Instagram atau di WhatsApp gitu. Baru nanti kalau misalnya mau beli baru diarahkan ke marketplace gitu. Jadi kalau marketplace mah bukan eh apa media untuk promosi biasanya gitu. Oke. Nah, ini ada waktu terbaik katanya ya, ini menurut penelitian. Ada waktu terbaik untuk kita memposting sesuatu di Instagram atau Facebook. Kan biasa ya mungkin tidak disadari oleh Bapak Ibu kalau misalnya kita posting nih foto aja ya di Instagram siang-siang misalnya itu kayaknya jarang nge-like, jarang ada yang like biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kita posting fotonya itu setelah kerja misalnya jam 7 malam gitu ya, atau misalnya di sela-sela waktu makan siang itu biasanya banyak yang like tanpa disadari Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini untuk memposting di Instagram ada waktu-waktu best day katanya gitu ya. Ada hari Senin, terus hari Rabu ya ini hari Kamis gitu ya. Tapi waktunya ini ada di antara jam makan siang. Karena kan jam makan siang itu orang-orang pada udah nggak kerja gitu ya. Terus ngelihat scroll gitu kan, scroll TikTok, scroll Instagram, WhatsApp gitu ya. Nah, terus juga ini setelah kerja gitu. Biasanya kan kerja pulang jam 5 lah gitu. Terus nyampe rumah kan biasanya nggak langsung scroll ya. Biasanya mandi dan lain-lain dulu. Nah, baru kan rebahan gitu, baru bisa scroll di antara jam 7 sampai jam 9. Nah, di sini waktu yang tepat untuk Bapak Ibu memposting gitu. Di Facebook juga sama ada waktu terbaiknya gitu untuk memposting. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdiskusi ya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Aira sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita tiba waktunya untuk tanya jawab Bapak Ibu. Waktunya hanya 30 menit. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jangan lupa menyebutkan nama dan asal sekolah. Untuk pemateri yang pertama dulu mungkin ya. Ya, boleh silakan. Hanya diberikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Untuk pemateri pertama dulu mungkin ya. Ibu Siti Peti Fatimah. Boleh? Boleh silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Ibu Nia. Mau bertanya Ibu Nia? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terlebih dahulu ya, ucapkan selamat, sukses buat Bu Peti, buat Bu Neng ya. Buat Bu Neng, aduh luar biasa. Ini tertarik sebetulnya, tapi rada gaptek ya untuk punya produk, tapi masarin digital itu rada-rada gaptek gitu. Makanya tertarik dengan materinya. Yang pertama nanti Nin minta kopian itunya ya, materinya. Yang kedua, tadi yang rada kurang mengerti itu apa itu IEC itu gimana caranya? Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu, Ibu Neng langsung aja boleh silakan. IEC itu bagaimana caranya? Ya, terima kasih Ibu Nia. Tadi SEO, Ibu SEO. Soalnya tadi tuh sembari ngawas, bari Oh, jalan, iya. selesai ngawas. Ya, oke. SEO itu kan search engine optimization ya. Jadi kita itu mengoptimasi gitu ya, supaya ketika orang mencari, mengetik nih Ibu di apa di search engine misalnya kayak Google gitu ya. Kita mengetik misalnya apa ya? Contohnya yang tadi aja deh, kue kering misalnya gitu ya. Nah, eh, ketika kita mengetik itu kue kering, nanti kan akan muncul ya beberapa link atau website gitu. Nah, SEO ini tujuannya adalah gimana caranya nih supaya website kita, supaya marketplace kita itu muncul di halaman pertama gitu. Nah, ketika muncul di halaman pertama, kan orang-orang juga akan sering apa ya? Akan sering ngeklik mungkin. Jadi orang-orang akan lebih banyak tahu gitu tentang produk kita gitu. Nah, caranya tadi adalah menggunakan laser spin lagi gak sih? Eh, bentar ya. Tadi, nah ini ya. Tadi caranya adalah dengan menggunakan keyword research. Jadi menelaah kata kunci nih. Kata kunci apa sih yang orang-orang itu sering cari di Google gitu. Nah, kita bisa menggunakannya dengan website yang namanya Google Trend gitu. Jadi nanti diketik aja di Google, ada www.googletrends.com. Nah, di situ nah ini contohnya ya, misalnya. Di situ kalau misalnya kita itu punya produk kue kering, misalnya kayak gitu. Nah, di Google itu kira-kira yang paling banyak dicari itu keywordnya atau kata kuncinya itu apa sih? Misalnya di sini kue kering murah, misalnya kayak gitu. Oh, kita bisa lihat nih selama 12 bulan terakhir, ternyata kue kering murah itu yang biru ini ya. Ternyata keyword atau kata kunci kue kering murah itu kadang-kadang dicari gitu ya oleh orang-orang itu, kadang-kadang juga enggak gitu. Jadi ini musiman gitu. Mungkin karena memang kalau Lebaran aja baru dicari tuh gitu kue kering di mana sih yang murah gitu kayak gitu. Terus juga selain apa? Selain kita mengetahui kata kunci atau keyword yang sering digunakan gitu ya, kita juga bisa membandingkan nih gitu. Kira-kira ini kata kunci mana ya yang paling banyak orang dicari nih, misalnya kue kering murah atau kue kering premium, misalnya gitu. Ternyata orang-orang di sini banyak mencarinya kue kering murah gitu. Ada sih yang mencari kue kering premium gitu, tapi hanya sesaat tuh, udah nggak ada lagi tuh yang merah-merahnya gitu. Kayak gitu. Jadi kata kunci ini bisa kita gunakan untuk membuat konten atau judul produk atau layanan di marketplace kita atau di website kita gitu. Tapi memang ini itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya, makanya kita harus apa banyak-banyak menelaah gitu ya kata kunci apa yang sering digunakan nih sama apa orang-orang gitu.
Seperti itu mungkin Ibu. Oke, Ya, terima kasih. Nanti selanjutnya mau itu aja lah kursus sama Bu Neng. Ya, Masya Allah Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. baiklah untuk pertanyaan selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Boleh? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Rida. Ada Ibu Rida? Umi Ola, silakan mau bertanya. Yang lainnya mungkin? Mungkin Bapak Ibu dari sekolah lain? Ya, silakan. Sepertinya sudah, Ira. Sudah? Apakah cukup paham? Saya mau nanya Bu Ira. Boleh silakan Umi Ola. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya ke Bu Peti ya. Kalau ke Bu Neng tadi udah ditanyain sama Nin, pertanyaannya Oh sama. iya, siap. Bu Peti nih ada keluhan dari teman-teman di akhir-akhir ini ya. Semenjak kita ngisi RHK di PMM, teman-teman kan sekarang mulai lagi ikut pelatihan mandiri. Tapi ternyata keluhannya sekarang lama gitu setelah aksi nyata dikirim itu. Kalau dulu kan cepet ya. Kalau nggak salah per Rabu minggu keberapa gitu kita bisa ngecek tuh si aksi nyata kita itu diterima apa enggak gitu. Kemudian keluar sertifikat. Nah sekarang itu keluhan teman-teman nggak ada lama gitu respon dari PMM-nya. Kira-kira yang menyebabkan itu apa gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Peti untuk menjawabnya. Ya, baik Umi, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Lama untuk validasi sepertinya ya, itu yang paling mulai memanas nih laptop. Tadi pertanyaannya adalah kendalanya bukan di apa? Kendalanya bukan di kesulitan dalam membuat aksi nyatanya ya, namun apa namanya validasi dari tim untuk memvalidasi dari aksi nyata tersebut sehingga untuk terbit sertifikat itu lama ya, begitu ya Mi ya. Seperti itu. Baik Bapak Iya. Ibu semuanya, untuk sebetulnya kemarin saja ada rekrutmen untuk sebagai validasi aksi nyata. Mungkin ya, kemungkinan ini baru kemungkinan saja, belum dibuktikan secara kebenarannya. Ini baru estimasi saya gitu ya, karena di platform di PMM ini banyak yang continue menggunakan PMM ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Namun untuk tim validasinya ini yang sangat keteteran. Ini salah satu yang menyebabkan sulitnya kalau kemarin itu kan awal-awal ya, waktu awal-awal itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ke sini-sini waktu awal-awal kan masih jarang yang menggunakan PMM. Awal-awal masih jarang orang itu apa namanya mengikuti pelatihan di PMM. Nah, sekarang karena ada tuntutan ya dan tim untuk validator itu masih minim sehingga sedikit kesulitan untuk menerbitkan sertifikatnya. Ya, karena untuk untuk di untuk terbit sertifikat itu harus divalidasi terlebih dahulu oleh tim.
apakah ini si aksi nyata ini memang betul-betul orisinil ya, diperiksa orisinalismenya, kemudian hal-hal lain yang terkait yang menjadi rubrik dalam penilaian dari aksi nyata tersebut, sehingga ada sedikit kesulitan, ada sedikit kendala dari tim PMM tersebut untuk bisa lebih cepat menerbitkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelum-sebelumnya. Itu yang pernah saya dapat informasi, kendalanya adalah di situ, sehingga untuk terbit sertifikat itu sedikit melambat gitu. Itu salah satu kendala yang dihadapi saat ini. Kemarin baru perekrutan, kalau tidak salah ya, perekrutan untuk validator aksi nyata. Dan saya pun sempat tertarik gitu ya untuk bisa ikut menjadi validator, namun saya urungkan kembali takut keteteran dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Sebetulnya ingin sekali ikut apa namanya, terjun ke situ agar kita bisa tahu seperti apa sih kendalanya, seperti apa permasalahannya, sehingga apa namanya, sehingga sekarang ini, kalau dulu 2 minggu setelah kita mengupload si aksi nyata, minggu ketiga dalam setiap bulan ya kalau tidak salah itu di jadwalnya, itu selalu terbit sertifikat. Nah, kalau sekarang cukup lama ya Bapak Ibu semuanya untuk bisa terbit sertifikat. Nanti saya akan coba komunikasikan dan saya akan coba cari informasi kembali seperti apa kendalanya, sehingga nanti saya akan coba berbagi kembali apa supaya bisa segera terbit sertifikat di apa namanya, di PMM tersebut. Begitu ya. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih Ibu Siti Peti Fatimah. Untuk pertanyaan satu lagi, silakan, ada kesempatan. Boleh, silakan. Bapak Nedin mau bertanya. Atau Bapak Ibu guru yang di sekolah lain, silakan. Ada satu kesempatan lagi. Boleh sedikit tambahkan. Kalau yang Ya, kalau boleh. yang menggunakan PMM masih sangat minim. Kalau sekarang sudah hampir semua guru diwajibkan untuk menggunakan PMM, sehingga namun tim validator yang terbatas, sehingga kesulitan untuk bisa lebih cepat untuk mengeksekusi dari aksi nyata yang Bapak Ibu kirim tersebut gitu. Nah, maka kemarin-kemarin direkrutlah tim untuk memvalidasi tim aksi nyata seperti itu. Jadi itulah yang menjadi kendala untuk saat ini. Ya, mungkin sampai puluhan ribu ya kalau tidak salah guru di ratusan mungkin ya guru di Indonesia ini gitu. Namun tim validatornya sangat sedikit, sehingga itu yang menjadi kendala. Mudah-mudahan kedepannya hal ini bisa segera tertangani dan solusinya segera ditemukan, sehingga tidak lagi kita menunggu lama untuk bisa mendapatkan apa namanya, sertifikat tersebut. Ya, sudah. Terima kasih Bu Ai. Iya, sudah. Yang lain masih ada pertanyaan? Yang masih penasaran mungkin? Silakan. Oh, kalau begitu kita ini aja ya, tutup. Karena mungkin 2 pertanyaan sudah bisa mewakili ya dari pemateri 1 sama pemateri 2. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan simpulan untuk materi webinar kali ini. Simpulan pemateri yang pertama, agar kita sukses membuat aksi nyata di PMM, yang ke-1 adalah memilih topik yang relevan, yang kedua, rancang aksi nyata dengan matang, 3, implementasikan aksi nyata di kelas, 4, dokumentasikan dengan rapi untuk pengisian laporan, yang kelima, unggah laporan tertulis dengan benar. Simpulan pemateri yang kedua agar kita mampu menaikkan omset melalui digital marketing, yaitu strategi digital marketing diantaranya. Yang ke-1, konten marketing.
yang kedua SEO, yang ketiga sosial media marketing. Baiklah Bapak Ibu, saya Ani Rahmawati sebagai moderator pada webinar series hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada host kita, Ibu Dea. Silakan Ibu Dea. Baik, terima kasih Ibu Ai Rahmawati sebagai moderator yang telah memandu acara webinar series pada hari ini dengan sangat baik. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada acara yang terakhir, yaitu penutupan, kita ambil foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon untuk dinyalakan kameranya. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Masih ya Bapak Ibu. Sudah? Belum semua Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Slide yang kedua. Oke. Silakan dibuka. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Aduh, tos cangkel ki Bu Dea. Oke. Tatanin sudah ndak atas. Sudah? Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa, dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan hadir pada webinar series hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Saya selaku host pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bu Yang Dea. ngabuburan Bapak Ibu sadayana. Atur nuhun Bu Peti, Bu Neng. Assalamualaikum. Oh, benar. Ayah ante, Cek. Ayah ante. Keluar terserah anak. Enggak ada. Nah, hanya. Kumahanya. Ininya. Enggak. Izin le sadayana. Assalamualaikum. Udah. Tuh. Harus tahu nih. Iya, buat besok lagi. Besok bulan depan. Coba di stop dulu ya, kita ulangi lagi. Share. Sudah suara aku. Itu share screen kan? Iya. Cuman nggak ada si itunya teh. Suaranya teh kumahanya. Coba kalau dilihat apa ya? Bisa nggak coba?
you.